meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Yang pada kesempatan ini saya mengambil judul yaitu muhkam dan mutasyabih. Berarti pembicaraan kita ini bicara tentang ayat Al-Quran. Jadi Bapak-Bapak yang saya muliakan, ayat Al-Quran itu kalau kita lihat dari segi jelas atau tidak jelasnya tunjukannya, itu dibagi dua. Ada yang namanya muhkamat atau muhkam, ada yang namanya mutasyabih. Jadi Bapak yang saya muliakan, ini kata-kata ini ada dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran, ya kan? Ayat berapa itu? Awal itu. Musaddiqan lima baina min qablu linnas lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Walladzi anzala 'alaikal kitaba. Dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitaba, Al-Qur'an. Minhu ayatum muhkamatun. Di antaranya itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab, mereka itulah pokok dari Al-Quran tersebut, induk. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya adalah mutasyabih. Jadi kata-kata muhkam dan mutasyabih ini kita jumpai di dalam ayat Al-Quran, tepatnya surah Ali Imran. Kemudian supaya kita lebih memahami, maka kita tengok pengertiannya satu persatu. Apa yang dimaksud dengan ayat muhkamat? Muhkamat arti dasarnya kokoh, sempurna, atau pencegahan. Kemudian kalau dihubungkan kepada ayat, maksud muhkamat itu adalah ayat yang secara makna jelas. Jelas dia kan? Paham kita itu yang dimaksudnya. Dan langsung bisa dipahami tanpa melalui ta'wil, tanpa melalui mengalihkan maknanya kepada makna yang lain. Atau ayat yang dapat diketahui secara jelas, hanya mengandung satu pengertian, tak ada pengertian yang lain. Itulah maksudnya. Berdiri sendiri dan tak membutuhkan penjelasan. Inilah maksud muhkamat itu, atau muhkam. Jelas. Jelas maksudnya. Kan? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan kamulah salat, bayarlah zakat. Salat ya itulah pengertian salat, tak ada lain. Ya kan? Salat tak ada dalam pemahaman orang kok salat berarti putak-putak, tidak. Yang salatlah dia. Wa atuz zakat, bayar zakat. Zakat ya zakat, bukan pajak maksudnya. Memang zakat. Atau yang berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang yang beriman diwajibkan kepada berpuasa. Itulah maksud berpuasa, itulah dia puasa. Orang cepat memahami tanpa membutuhkan penjelasan yang lain. Atau dalam wasiat, ini termasuk muhkamat semua yang berkaitan dengan harta warisan. Fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahunna. Walau ahli waris itu hanya 2 orang anak perempuan, falahunna sulusa ma tarak, maka mereka mendapat 2/3 dari harta peninggalan. Jadi pemahamannya jelas sudah. Oh, ini berarti ahli waris anak perempuan yang mereka saja, tak ada lain. Dapat 2/3, tak ada lain maksudnya. Itulah maksudnya. Jadi Bapak-bapak yang saya muliakan, itulah maksud muhkam dan itulah contoh-contohnya. Ayatnya itu mudah dipahami, jelas kita paham maksudnya. Ininya maksudnya ini, tak ada lain ini. Tak sak gitu. Kalau bilang tak valid, kalau dianggap pula dosa dia, karena sudah jelas pengertian muhkam. Itu arti muhkam nih udah final, tak bisa tawar lagi. Iya, memang itulah maksudnya itu. Perintah tadi.
Nabi kalau apa? Apa? Termasuk Nabi kamu apa itu kalau Bapak melanggarnya itu bisa dihukumkan kepada orang yang fasik begitu dia. Nah, karena ayat itu muhkam. Dilanggarnya, kalau dia berupa perintah, dilanggarnya maka dia tuh dihukumkan kepada fasik. Nah, muhkam. Sudah jelas maksudnya itulah dia, tak ada yang lain. Kemudian ada mutasyabih. Kalau arti dasar mutasyabihat ini samar, ya kan, hampir serupa, tapi tak sama. Nah, para ulama membuat definisinya, mutasyabih itu adalah ayat yang memiliki banyak kemungkinan makna. Nah, banyak kemungkinan maknanya. Ditengok gayanya ini maknanya, tapi bisa juga yang ini. Sehingga perlu kemampuan yang mendalam untuk menemukan makna yang tepat. Harus dilakukan ijtihad supaya kita bisa memahami apa yang maksudnya di agamanya. Hanya diketahui oleh Allah. Nah, jadi secara hakiki, maksud hakikinya ayat itu tadi oleh Allah yang tahu. Namanya dah mutasyabihat, samar. Atau ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang mengandung banyak pengertian. Nah, itu juga ini kata maksudnya itu. Banyak pengertiannya. Satu kata-kata itu mempunyai banyak pengertian. Iya kan? Bisa berarti 2, 3. Atau ayat mutasyabih itu adalah ayat yang tidak berdiri sendiri dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil contohnya. Ini contoh ayat yang mutasyabih, ayat yang samar. Dalam surah Al-Fatah ayat 10. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa di sini yang membuat samar? Yadullah, tangan Allah. Berarti kalau kita memaknakan ayat ini, Allah itu mempunyai jadi apa namanya? Lafaznya itu tidak sesuai kalau dihubungkan dengan sifat Allah. Yadullah, tangan Allah. Dan banyak kita jumpai hadis-hadis yang menjelaskan begini. Salah satu hadis yang menjelaskan ini itu waktu di alam azali, tatkala Allah menyapu punggung atau belakang Nabi Adam biadihi, dengan kedua tangannya. Nah, disebutkan dalam hadis itu Allah sapu belakang Nabi Adam dengan kedua tangannya. Berarti kalau secara lapas menurut hadis ini tadi, Allah itu mempunyai tangan. Tetapi kalau kita hubungkan kepada sifat Allah, mana cocok? Iya Allah. Nah, itulah dah. Ya kan? Mengapa tak cocok? Karena kalau kita belajar sifat 20, mukhalafatu lil hawadis. Allah tu tidak sama dengan yang baharu, tak sama dengan satu pun makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa baginya syai'un, sesuatu apapun. Wa huwas samiul alim. Dia Maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Ya kan? Jadi Bapak yang saya muliakan, kemudian contohnya, kita contoh-contoh dulu ya. Dan yang sering kita dengar tentang istawa 'alal arsy, ar-rahman, tsumma istawa 'alal arsy, ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu di atas aras, dia bersemayam. Ini contoh ayat berikutnya kan, bersemayam. Kata bersemayam itu mengandung pengertian duduk.
bersemayam, menetap. Di mana membuatnya jadi mutasyabih, dia menjadi samar. Juga begitu, bertentangan dengan sifat Allah. Kalau nanti kita amalkan ini secara lafaznya, secara menurut ayat itulah kita amalkan, tanpa kita alihkan kepada yang lain, kacau. Iya kan? Yang di atas. Sementara kalau kita umpamakan, aku membuat rumah. Sebelum rumah ini kubangun, apakah aku di situ? Ya kan? Aku membangun rumah. Sebelum rumah ini kubangun, apakah aku di situ? Tidak. Aku tempat lain. Udah aku bangun, baru aku di situ. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Rahman di atas aras. Banyak di sini ke apanya? Ke mutasyabihatnya. Kata di atas. Seperti inilah. Handphone di atas meja. Apakah begitu maksudnya? Ya kan? Handphone di atas meja. Allah di atas aras. Apakah begitu maksudnya? Kipas angin di atas kita. Di atas juga. Apakah begitukah maksudnya? Ya kan? Pertama, mutasyabihatnya tuh Allah mempunyai tempat. Ya kan? Allah berarti mempunyai tempat. Kemudian mutasyabihatnya lagi, samarnya lagi, berarti Allah itu berpindah-pindah. Kan aras ini dibangun Allah. Sebelum Allah membangun aras, di mana pula dia? Ini mutasyabihat. Kacau kalau kita amalkan. Di mana pula dia? Oh, di tempat lain. Itu berarti pindah-pindah. Berarti mumasalatul hadis sama dengan makhluk jadinya. Sama dengan kita pindah-pindah. Betul iya. Kacau ayat ini kok kita amalkan dengan begitu saja. Walaupun kita tengok ada juga kelompok umat Islam yang mengamalkannya nih. Mereka mengatakan Allah itu mempunyai tangan, mempunyai mata, mempunyai kaki. Dan kalau ditanya yang begitu, Allah mengatakan Allah itu di aras, di langit. Duduk bersimpuh di aras di langit sana. Ya kan? Tapi itu kalau pertanyaan seperti ini tak bisa pula dijawabnya. Sebelum Allah menciptakan langit, di mana pula dia? Di sini, berarti pindah-pindah lah kok begitu. Mungkinkah Allah begitu? Jadi Bapak-bapak yang saya muliakan, kemudian ada hadis lagi. Hadis itu bunyinya begini. Yunazzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulli lailatin ilas sama'id dunya. Allah Tuhan kita tabaraka wa ta'ala yang memberi keberkahan dan maha tinggi turun setiap malam ilas sama'id dunya, ke langit dunia, turun ke langit. Hina yabqa sulusil laili, ketika tersisa sepertiga malam, di ujung malam. Al-akhir, sepertiga malam akhir.
Kan kata hadis tadi Allah turun ke langit dunia. Berarti turun dari aras kah dia? Iya kan? Jadi kalau menurut Bapak itu turunnya itu seperti apa? Macam mana? Kalau menurut penilaian Bapak, Ha. nah, Bapak sudah menjelaskan Iya. Allah Ta'ala turun. Menurut penilaian Bapak, turun Allah Ta'ala bagaimana? Begini nanti kita tengok macam mana penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Mana mutasyabihat ayat ni, samarnya ayat ni tadi. Kalau kita pahami secara teks dia, ini kan kacau juga. Sama macam tadi tu istawa ala aras. Kita yang ada berapa negara di muka bumi ini, samakah malamnya? Malam di kita, apakah di Amerika malam juga? Tidak. Oke. Pas malam kita turun Allah. Ya kan? Kalau sudah malam di kita berganti pula berpindah malam ke Amerika. Turun pula Allah di situ. Berganti pula malam di Rusia. Turun Allah ke situ. Berarti kapan naiknya pula? Nah, inilah kacaunya kalau kita amalkan ayat ini menurut teksnya. Kapan dia pula naiknya? Ya kan? Kan kita malamnya tak sama. Iya. Nah, di situ kan dikatakan sepertiga malam. Sepertiga malam. Nah, jadi setelah sepertiga malam tentu kan Ke sana. Iya. Ya menurut Ada berpindah-pindah lah ya. Ibarat ya, pengawas gudang umpamanya kan. ya bumi kan milik Allah. Iya, milik Allah. Milik Allah. Iya. Ya. Jadi dia mengatur waktu. Dia mengatur waktunya ya kan. Enggak akan mungkin ada waktu itu dibuat oleh manusia tadi. Tak ada. Yang tak ada. Waktu. Jadi kalau kamu dia di sini ada itu kan dia membuat waktu, dia lah udah turun di sini. Iya. Naik lagi sini udah turun. Iya. Nah, itu dia lah. Dia lebih berat. Artinya berpindah-pindah lah dia mengawasinya kan itu kan. Ini tadi kalau kita amalkan teksnya kacau dia memang. Iya. Jadi bapak-bapak yang saya muliakan, untuk kita di dalam memahami dan mengamalkan ayat mutasyabihat ini, kita tengok penjelasan para ulama-ulama kita terdahulu. Kalau ulama-ulama salaf, berarti salaf ini ulama nan dahulu, dari mulai masa Nabi sampai kepada masa Imam Mazhab, itu namanya salaf. Mereka mengatakan, kami tidak mentakwil, tidak memaknakannya, tidak dibagaimanakan. Tak ada istilah bagaimana ini, tak ada. Mempasrahkan maknanya hanya kepada Allah. Jadi artinya ayatnya tetap diimani, hadisnya pun begitu juga tetap diterima. Iya kan, tetap diterima.